Alhamdulillah. Iso ndadekno wawali. Menjadikan pejabat. Oke, semangat pagi sahabat Memo semuanya. Hari ini kita lagi kedatangan teman, sahabat, dan tamu istimewa. Beliau yang selama ini kenal memang di dunia politik sudah lama. Dan beliau ini saya kira masih anak muda sekali. Beliau adalah Ketua DPD Partai PSI Kota Malang, Bro Farid. Selamat semangat pagi, Bro Farid. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi dengan secangkir kopi. Sehat ya? Harus selalu sehat. Oke. Harus selalu sehat. Bro, ini kan Siap. sudah lama ya kita ngobrol, tapi sementara kita ngobrolnya kemarin di darat tanpa didokumentasikan. Oh gitu. Ya. Hari ini kita di Radio Memo, Siap. terus di YouTube kita, Ya. Hello Memo, ngajak ngobrol jenengan. Sanggap ini saya terima kasih. Wah, terima kasih saya juga. Undangannya wis akeh ya. Wah, Tapi baru kali ini saya sempat ya. siap, Mas Bro. Siap. Mas Bro, saya mau nanyakan sedikit ya. Aku mengucapkan selamat dulu. Terima Karena kasih. Partai PSI Ya, sukses ya dari 1 kursi menjadi 2 kursi alhamdulillah. dan sukses juga di pilkada. Alhamdulillah. Iso ndadekno wawali. Menjadikan pejabat. Luar biasa Partai PSI. Ini dapat berapa kursi Bro di Kota Malang ini? Ya, PSI Kota Malang di Pileg 2024 kemarin ya, kita berhasil menambah 7.000 suara. 7.000 suara Dari ya. 2019, dari 19.000 menjadi 26.000. Wah lumayan. Kemudian untuk kursi legislatifnya dari 1 kursi menjadi 2 kursi. Hampir 3 kursi. Hampir tiga kursi. Dan menjadikan iso duduki wawali Kota Malang. Iya, kemarin untuk Pilkada 2024 pun PSI memberikan rekomendasi kepada kader kita untuk bertempur di Pilkada. Ya, 2024. Sukses ya. Alhamdulillah. Kerja semua orang, Mas, bukan hanya 1 orang, tapi kerja semua. Saya kira partai, maaf aja, Nggih. ini partai baru ya. Siap. Partai baru, DPR entuk loro, iso duduki wawali. Gurem, Mas. Keren Pak. Keren ya, ya. Ya, Mas Bro ini keren sekali. Jadi saya melihatnya begini, tak lihat perjuangannya sampean luar biasa. Siap. Sampean menjadi ketua DPD PSI Kota Malang sejak tahun berapa ya? Saya bergabung di 2016. Waktu itu ada verifikasi Kemenkumham ya. Jadi PSI pada waktu itu masih belum jadi partai, Mas. Oh, belum Masih jadi ormas kan. Oh. 2016 ketika saya pertama kali gabung. Iya. Terus kemudian setelah lolos verifikasi Kemenkumham baru kita dinyatakan sebagai partai politik dan di tahun 2000 kalau bisa dicek lah sekitar bulan November 2016 PSI satu-satunya partai yang lolos verifikasi Kemenkumham dari 7 partai pada waktu itu. Pendatang baru ya. Pendatang benar-benar pendatang baru, bukan ganti nama atau apa, tapi yang benar-benar kita dari awal lolos Senang verifikasi. logonya mawar. Siap. Penuh cinta ya. Aduh. Cuman tangan kiri ini loh. Iya. Tahun pertama itu piro? Jadi saya aktif resmi ya, Iya. resmi menjadi ketua itu di 2017 awal. Langsung dihadapkan dengan verifikasi KPU dan dihadapkan dengan Pileg juga. Di 2019 praktis saya cuma dikasih waktu 2 tahun. 2 tahun. Untuk mempersiapkan itu semua, tapi alhamdulillah karena kita balik lagi karena partai kami ini namanya solidaritas ya. Iya. Jadi itu yang kami utamakan sehingga dalam waktu 2 tahun alhamdulillah kami dapat 1 anggota dewan. Lumayan. Di Jawa Timur? Di Jawa Timur hanya 3 kota 3 kabupaten kota, 3 kota saja dari 3 38 kabupaten kota. Surabaya, Malang dan Madiun. Keren. Ya.
anak muda ya toh. Siap. Duitnya akeh kaya iki. Ya. Wah. Perlu kita kawin lek Aduh. bose partai kan kudu duwe duit iki, Bro. Hah? Partai PSI pada waktu itu Eh, tidak ada yang tahu, Mas. karena yang lo ya. Malah lebih terkenalnya PSSI pada waktu itu. Ketika saya pertama kali belusukan, Iya. maka orang taunya PSSI. PSSI. Ya. PSSI. Koyo harap kampanye bal-balan ya. Iya makanya. Tapi ya balik lagi konsisten ya Mas. Iya. Kalau saya pikir di dunia politik kalau hanya mau kerja instan, maka effortnya akan sangat luar biasa. Luar Bahkan kadang sampai nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan mau menancapkan akar yang baik, ya memang harus tidak bisa instan. Konsistensi itu yang penting. Dan Buat saya. sampean itu iso nglakoni itu. Alhamdulillah. Kayak semi-semi dukun bengi gak tau turu kan. Saya begitu masuk partai tidur di atas jam 12 Mas. Itulah ya. Jadi memang partai dibangun. Saya karena melihat PSI gini, Bro Farid ya. Siap. PSI itu maaf saja, tapi gak ono sing terkenal loh. Farid ya. Nggak punya toko Mas. Iya, gak ono. Jadi saya melihat apa ya? Gak ono toko lah PSI di Kota Siap. Malang itu sapa? Bro Farid iki sapa? Udah ya kan gak ono ya. Ketuanya. Tapi dengan menghasilkan satu Sam Yose waktu itu saya kira luar biasa. Sopo bose ngono lho. Nah. Artinya kok bisa merekrut Sam Yose langsung expert di dewan itu loh. Ya. Iya. Iku hebatnya ketuane, Bro. Di Ya. PSI memang tidak ada toko Mas, Hmm. cuman sebagai ketua saya harus memberikan motivasi bahwa kalau kita tidak punya toko, kenapa kalian yang tidak jadi tokoh? Oh gitu ya. Itu yang saya selalu bicarakan ke mereka, saya motivasi bahwasanya toko itu bukan karena ditunjuk, tapi toko itu harus dibuat lah, Ya, di-create. Jadi teman-teman yang bergabung di PSI memang belum tanda kutip ya, memang tidak ada tokoh masyarakat, tokoh apalagi tokoh politik dan lain-lain. Tidak ada sama sekali pada saat pertama kali. Tak lihat memang iki sopo iki. Ngono lho ya. Sopo iki akhirnya. Bro, saya juga pengen bertanya Bro Farid, melihat sulitnya mencari caleg ya, Nggih. kayak partai-partai lain ya maaf aja. Iya, Saya melihat kemarin di 2024 aja. Iya. Itu persiapannya verifikasi nih kan luar biasa. iya. Tapi saya melihat sampai itu tuh santai. Bro. Cool banget ngono lho. Iki PSI kok ya siap apa ora sih kok ngono lho ya. Kayak terasa sudah putus asa. Iya. gitu. Iki koyo santai nemen. Ternyata itu tak lihat di 2002 sampean lolos Bu. Lolos. Lolos di Tahap 1 malah. Iya, tahap 1 kok wis lolos sudah lho. lolos. Waduh keren nih. Berarti kawan bengi megawe. Ya. Itu Bro yang saya pengen tahu apa kiate sampean bisa di tahun 2024 ini maaf aja. Golek caleg itu kesusahan. Siap. Kesusahan, seluruh partai kesusahan. Apalagi caleg perempuan ya Mas. Ya, sangat kesusahan. Tapi saya melihat PSI Kota Malang di Full, bawah sebetulnya. komandane sampean itu sukses. Sukses. Jangkep kabeh. Ya. Cuma ada yang kurang Ya, meninggal. ada meninggal satu orang dan satu lagi terdaftar di 2 partai. Sehingga Oh, iya. dia harus memilih dan akhirnya dia memutuskan untuk di partai yang lain ya. Iya. Tapi pada saat pendaftaran kami full 45 orang. Iya, kayak betapa kok mudah ndelok ngono lho ya. Betapa mudah maksud saya gini, dengan partai baru ya maaf aja, Bro. Kalau pemilu kemarin itu ya maaf ya bukan barbar ya, tapi amunisi, iya. Kompetitif banget. Iya banget ya. Siji nyali, Ya. nomor loro melek bengi, nomor telu amunisi, gitu. Betul. Amunisi dia apa melek bengi nih saya? Semua harus jalan bareng. Mas. Wow, bareng. Tidak Iya. bisa kalau satu persatu. Berarti itu melek kayak duit ning kantongnya kudu ono ya. kayak bayar kopi. Saya melihat kemarin itu masih luar biasa, Bro. Saya pengen tahu kiate apa, Bro? Kiate, Bro. Ya. Intinya setiap target itu kan kita harus fokus, Mas. Jadi memang mungkin ketika orang berpikir bahwa butuh A, B, C, D, E, F, G, padahal kita sebetulnya kalau kita mau fokus kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Betul. Contoh misalkan ketika
syarat-syarat verifikasi KPI itu apa sih? Salah satunya adalah kelengkapan dari struktural. Iya. Oke, satu hal kita selesaikan dulu kelengkapan struktural, mulai dari pengurus kota sampai pengurus di ranting. Begitu sudah aman, kita lanjutkan ke verifikasi berikutnya adalah anggota. Ya kan? Nah, anggota pun kita bukan banyak-banyakan sebetulnya kan, karena kita juga sadar lah bahwa kami juga bukan partai, belum jadi partai besar. Jadi kami hanya paling tidak kami lolos itu berapa sih yang dibutuhkan. Kebetulan Kota Malang pada waktu itu kan kita hanya butuh sekitar 700 anggota saja. 700 sampai 800 karena penduduk Kota Malang kan 10% dari jumlah penduduk. Kecuali kalau kita sudah 1 juta ke atas, maka 1.000 anggota yang harus ini. Nah, memang akhirnya saya membagi itu kepada siapapun yang menjadi caleg, Mas. Seperti itu. Dengan kebutuhan sekian, kita ini caleg ada sekian, ayo bagi-bagi yuk. Per caleg dibebani piro gitu? Ya, sebetulnya minimal pada waktu itu kita 10 orang saja sebetulnya. Ekor tonggo kanan kiri. Iya. Kanan kiri. Kanan kiri depan. Loh iya. Di rumah kadang kalau misalkan sampai 5 orang ya tinggal sedikit aja. Sedikit aja ya. Tapi itu kan minimal, Mas, karena memang kita kemarin itu kita mendaftarkan sekitar 1.300 orang. Akhirnya disampling ya. Disampling secara ini. Karena kan meskipun sudah bisa dipastikan itu saudara atau teman kan, pada saat disampling ada di rumah apa tidak? Pada saat verifikasi karena itu faktual, Mas. Faktual KPU yang datang langsung ke rumah anggota. Begitu sudah selesai di anggota baru di struktural pengurus. Jadi seperti itu. Clear ya. Clear, alhamdulillah. Ya memang akhirnya tidak luar biasa dalam tanda kutip. Kami berlebihan tidak, tetapi cukup untuk meloloskan. Bro, kita bicara Siap. di setelah sekarang lagi rame-rame ya. PSI mengadakan apa itu? Kongres. Ya. Kongres anak muda banget ya. Okay. Apa itu? Sistem apa itu? Sistemnya adalah one man one vote. Wah, one man one One vote. man, one vote. Food berapa ini? Vote secara Jadi satu orang satu suara. Satu orang satu suara. Dan itu siapa saja? Untuk anggota PSI yang sudah diverifikasi ya oleh DPP kami melalui pendaftaran dan lain-lain. Nah, nanti akan diberikan notifikasi bahwasanya boleh memvote seperti itu. Aku oleh berarti. Kalau jenengan mendaftar menjadi anggota PSI, Bisa ya. bisa. Semua terbuka untuk semua. Ya teman-teman yang mau daftar ya, daftar ke PSI mungkin nanti dikasih aplikasi apa ya? Saya juga belum tahu. Ya. Nah, cuman memang ini adalah kesempatan. Di part manapun nggak ono sing kayak gini loh. Iya. Jadi ini kesempatan. Paling tidak seumur hidup pernah milih ketua umum. Jadi satu orang satu suara. Berarti berarti verifikasi tentang nomor pisan ya? Nomor handphone. Iya, karena diverifikasinya dari situ. Dan itu kayak kalau partai lain kan gini, Bro. Mesti ini sekretaris ketua KSB ya. KSB yang punya suara. PSI wabe wong. Semua sampai anggota. Terus KTA nih piye, Bro? KTA-nya begitu daftar maka langsung mendapatkan KTA digital. Oh, KTA digital langsung. KTA digital. Renom tenan. Dan itu berlaku nanti pelaksanaannya di bulan Juli, pertengahan bulan Juli. Rencananya ya. Karena ini sudah mulai mundur, pertama awal Februari, mundur Mei, akhir Mei, tapi ini akhirnya ditetapkan karena kalau sekarang kayaknya real ya, karena sudah ada ini pendaftaran calon ketua umum. Oh, sudah ya. Kayaknya memang. Oke, sing daftar. Itu panitia, Mas. Nah, tapi selentingannya ketua, masih yang sekarang incumbent. Yo pasti haruslah menjadi ketua, harus berjuang lagi. Dengar juga presiden ke-7. Aduh. Gimana ini saya bicaranya ini? Tapi kalau memang itu tadi ya Mas ya, saya salah satu yang mungkin mendukung ya, karena sebetulnya ide PSI ke depan ini kan partai super TBK, partai perorangan. Nah itu kan semua dari beliau.
Oh gitu Nah, ya. buat saya orang yang paling ngerti dengan ide adalah orang yang mempunyai ide, Oke. bukan orang lain. Oh iya iya, luar biasa. Tapi kan yo Ya. kalau saya kayak berat yo, masa bapak perang be anak. Eh, Kalau PSI presiden ketujuh daftar yo selesai no, ya oh mesti gitu rono ya. kabeh yo. Aduh, Food mau kayak yo rono kabeh saya. loh, Ele yo belum berat. tentu Mas, karena saya tahu dari media Eh, Pak Jokowi juga melakukan kalkulasi loh. gitu ya. Iya, Ngitung-ngitung statementnya ya. dia adalah kalkulasi. Jangan sampai kalau dia maju kalah. Oh iya 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 iya. Luar biasa ini ya. Loh, sekelas Pak Jokowi aja melakukan hal tersebut loh, Mas. Gitu. Ini bro, setelah di pusat regulasinya nanti ke Langsung ke provinsi, provinsi, langsung ke daerah. ke daerah. Dengan cara yang sama ya, Saya Mas. bicara Malang. Oh, siap. Malang ki wis sangat-sangat kuku loh. Ya. Loh, angkat-angkat kuku apa ini? Mulane yang mau aja Ya. Mas Bro dari Selentingan Nggih. karena pengalaman saya di jurnalis Bro. Ya. Lek partai Cetas Ngerintis itu gak ono Bro. Gak ono sing waduh partai opo. Oh, ngono ta. Lek sekarang dewannya sudah 2. Sudah 2. Perolehan suara berapa Bro? 26. Jadi naik dari 19.000 jadi 26.000. Naik 7.000. Lumayan bambole Bro. Alhamdulillah sih sebetulnya untuk sebuah operasional partai ya. Iya. Kayak maksudnya toroknya gak nemen-nemen. Ya. Ya. Tapi kalau Bro Farid kan wis biasa. Biasa torok maksudnya. Iya, kalau ono duit ayo wis iso mlaku aja. Saya kira juangannya sampean membesarkan partai Solidaritas Indonesia itu tak kira luar biasa. Terima kasih, Mas. Iya, maaf aja ya. Siap. Lek duit kaya kan aku. Tapi dari kesuksesan sampean rekrutmen di caleg dan sekarang tahun kedua sampean mimpin, Iya. ini bisa meloloskan 2 peningkatan. Siap. Terima kasih. Pendatang baru, maaf aja dari finansial ketuane pas-pasan loh. Ya. Berarti ada metode yang saya sangat apresiasi nang Ya. jenengan kayaknya jarang turu. Ya. Ya, kayak kagian blusukan nang ganggang memperkenalkan ya. Siap, Mas. Karena basicnya marketing ya, Bro. Saya basic marketing, Mas. iya, iku. 14 tahun saya jadi Lah, marketing. marketing itu dodolan ya. Bro, menghadapi daerah ini. Ah. Saya selentingan kayak banyak. Ya. Oh gitu. Oh, banyak. Apa Bro, pesennya sampean Bro, kanggo yang maju-maju Bro. Oh gitu ya. Iya. Siap. Eh seperti di DPP saja ya, Iya. dibuka yang namanya Pilkada Raya ya. Hmm. Mungkin setelah ada ART baru ini digedok, karena info yang saya dapat adalah Kongres ini adalah salah satu perubahan ADRT. Hmm. Jadi kemungkinan pun di wilayah atau di provinsi, di daerah, kabupaten, kota pun akan melakukan Pilkada Raya juga. Jadi semua orang berhak dan punya kapasitas untuk yang namanya mengajukan diri sebagai ketua. Jadi monggo sih kalau buat saya pribadi di Kota Malang, kalau misalkan memang seperti sampean bilang bahwa sudah banyak yang berkeinginan untuk menjadi ketua PSI di Kota Malang, saya malah bersyukur, saya senang. baik. Kenapa? Berarti apa yang saya rintis dari awal yang belum ada apa-apa sampai menjadi sekarang itu menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip orang melihat bahwa ini adalah sebuah potensi yang besar. Menarik loh. Menarik ya. Menarik Bro. Tapi saya harapkan kompetisinya sehat. Ya, Bro. kompetisilah yang baik ketika memang berkeinginan untuk menjadi ketua salah satu partai, lakukanlah yang pertama yang basically adalah sosialisasi. Menurut saya itulah yang utama, bersosialisasi ke kader, bersosialisasi ke masyarakat. Kenapa? Kan yang mendukung partai itu memang dari kader dan dari masyarakat, Mas. Kalau seorang Ahmad Farid ijenan Mas gak duwe-duwe meneh kan. Kalau nggak didukung sama kader, gak didukung sama masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ya apa yang Nanti one food. yang saya tahu baru di DPP ya, Mas ya. Nah. Tapi kalau di provinsi sama daerah saya tunggu ada RT-nya juga. Oh, nunggu regulasi ini. Iya. juga. Oh, iya. Makanya sabar-sabar ya yang mau menjadi ketua PSI Kota Malang. Sabar. Nunggu sampai ada kongres RT. dulu lah. Karena menarik ini. Siap. Menarik sekali karena PSI itu sekarang dapat berapa kan suara kemarin? 26.
26.000 loh. Lek Wamen One Food loh. Iya, dan Mas salah satu ini ya, salah satu yang menjadi perbincangan di Pileg kemarin bahwa anggota legislatif PSI itu suara terkecil bahkan di bawah 1.000 Mas. Itu bisa menjadi seorang anggota legislatif. Weh, keren. Sekitar 800-an lah. 800-an 800 suara. Tapi suara nggak di satu orang ya. Betul. Tapi PSI itu merata. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman yang menjadi caleg pada waktu itu bahwa kalian semua caleg nomor 1 sampai caleg nomor 10 kalau misalkan di Sukun ya di Kedung Kandang sampai nomor 11 ya tergantung tempatnya di luar 9 bahwa kalian tuh mempunyai kesempatan yang sama. Jadi tidak ada karena kamu pengurus maka kamu dapat privilege. Oh itu tidak ada. Gitu loh. Dan akhirnya Mas ketika semua caleg ya mempunyai motivasi yang sama, maka perolehan suara itu dari misalkan suara tertinggi ke suara nomor 2 selisih antara 50 sampai 100 saja Mas. Keren ya. Gitu juga ke bawahnya. Kayak Blimbing Mas apa? Doni. Mas Doni kan 1.100 sampai 200 lah. Ya, itu. Tapi yang nomor 2 950 lebih. Hampir 1.000. Keren. Di yang Sukun 800 sekian, yang itu 750 lebih nomor 2. Nomor 3 juga masih 700. Nah, itu yang membuat suara akumulatif karena kan kita bicara kursi itu kan total suara. Suara akumulatifnya kita yang bisa memenuhi syarat. Seperti itu, masuk ke dalam strategi ini pintar. Ya, itu tadi Mas, karena kita tidak berlebihan ya, maka memang kita harus menata bagaimana strategi ini cukup lah, gitu loh. Aku salutnya Bro Fari itu gini Bro, saya tuh nggak mikir dewi Bro, maksudnya nggak mikir bagaimanapun saya berpikir selama ini jenenge ketua partai konsen. Iya. Tapi kayaknya sampai di pemilu kemarin tuh wis keliling aja ya. Mbok nyalekin ndek dapil piro tapi tak lihat kampanye nenek Blimbing, kampanye nenek Sukun. Siap Mas. Di Kedung Dandang itu apa, Bro? Iya. Kalau dibilang saya nggak fokus, malah saya super fokus Mas. Gitu. Karena saya paham bahwa PS ini masih kecil, masih belum punya bahasa lain tanda kutip belum besar. Maka saya fokus yang pertama memang saya menggerakkan yang namanya partai Mas. Partai. Dan kedua, karena boleh dibilang 90% caleg saya belum pernah nyalek. Oh. Belum pernah kampanye Mas. Maka saya melakukan pendampingan. Jadi praktis 2 bulan. Kita kan kemarin 2 bulan, hampir 3 bulan ya. Cuman 3 bulan aja kita berkampanye. Dari awal Mas, dari awal hari pertama pun saya sudah mendampingi teman-teman caleg di dapil yang lain. Bahkan di dapil saya sendiri, itu saya melakukan hal tersebut. Saya praktis baru berjalan untuk diri saya sendiri. Itu saya masih ingat kok. Start tanggal 15 Januari. Padahal pemilunya 14 Februari, Mas. Jarang, Bro. Maksud saya gini, namanya pimpinan partai, Bro. Itu mesti mikir, Bro. Aku supaya. Tapi saya melihat dari periode pertama sampai sekarang itu sampai enjoy ngono lho, Bro. Menciptakan atau membuat teman-teman ini duduk di dewan. Iya. Bagi saya ini orang luar biasa. Ya maaf aja ya, PSI yo awalnya kan tak lihat data kan untuk 11.000 ya. 11 juta pada waktu banpol pertama Mas. Iya, 11 juta. Gaya apa gitu Bro? Ya toh. Kayak tuku apa ya? Bendera ya, kayaknya belum enggak cukup. Tapi tak lihat sekarang sudah geliatnya sudah bagus Bro, karena anak-anak muda apalagi selalu berinovasi. Iya, harus itu Mas. Survive-nya di situ. Iya. Terus sekarang Bro, di Kota Malang ya, di samping tadi mau ada rencana tinggal menunggu sistemnya saja yang selesai pemilihan ketum ya. Itu baru regulasi ini nang daerah. Bro, kompetisi ini PSI di Kota Malang maaf aja rasan-rasan niki wis mulai oke sing maju, Bro. Siap. Oke sing maju. Piye, Bro? Sampeyan di ke depan maju enggak, Bro? Sebagai seorang petarung, Mas. Sok-sokan petarung. Sebagai seorang petarung, Mas. Enggak duwe modal, Mas. Iya. Ya. Yes. Santai, Mas. Oh, santai. Jalanin saja. Harus bertarung, tetap harus bertarung. Maju ya? Maju.
Paling Slogannya apa PSI, Pak? ah, Slogannya apa PSI? kalau PSI mana solidaritasmu, aku PSI, Mas. Wah, luar biasa. Jadi saya pastikan teman-teman Bro Farid di pemilihan ya tahun ini ya Bro ya. Ya, Tahun ini ya paling paling asal gini Mas ya, belum tentu juga karena kan saya sendiri juga belum tahu ya nanti di kongres ini ada RT apa. Kalau misalkan nih, misalkan muncul dalam tanda kutip ketua hanya 2 periode ya aku ora iso Mas. Oh, iya, terbentur ada RT-nya yo. Yo ojo lah. Maksud saya kan gini, perjuangan Bro Farid di PSI kayak kita apresiasi. Aduh, terima kasih. Perjuangan bersama Mas ini. Iya, perjuangannya sampean luar biasa, Bro. Siap. Karena mau aja lho, yo mau kalau tak kandani le duwe oke aku, Bro. Tapi cara sistem sampean luar biasa mengendalikan. Wis kepinginannya sampean, Bro. PSI di Kota Malang itu bagaimana? Iya. Keinginan yang pertama adalah karena kita bicara tentang namanya dewan itu adalah wakil rakyat ya. Iya, nah. Sedangkan di Kota Malang ini ada 5 dapil, Mm-mm. maka saya sebagai ketua pasti berharap bahwa di setiap dapil ada perwakilan dari kami dari PSI untuk masyarakat. Jadi Jadi tahun memang depan 5 ya Bro Kaget ya? harusnya 5 Mas. Harusnya. Harusnya 5. Tapi kalau melek SMA aja, jenengan kan koyo dukun. Aku bengi-bengi sampai saiki nang gang-gang ya ta. Saya salut dengan Bro Farid ini teman-teman adalah konsep di dalam menjalankan roda partai. Dan Leo ini memang jarang, ya apa lah aku ngarani jarang turu karena aku ngebel jam 1 yo cek melek. Jam 3 cek melek ngono lho. Sing gak melek antarane subuh sampai jam 6 iki koyo gak ada ya. Tapi jarang juga Mas. Jarang ya. Jarang maksudnya jarang datang ke acara-acara yang seremonial. Iya. Ini tadi aja tak rampok karena belum punya acara kemana tak telepon Bro kayak kita ngobrol-ngobrol ya. Terus di samping target Bro program sing PSI sing mau sampean canangkan Ya. di waktu dekat iki apa? Ya. Saya masih orang yang berpikir bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, Iya. itu adalah pemberdayaan masyarakat Mas. Hmm. Jadi mungkin kedepannya PSI saya sudah ada beberapa program bagaimana masyarakat ini bisa diberdayakan untuk mereka sendiri paling tidak. Kan ini program dari Pak Presiden adalah ketahanan pangan ya Mas. Iya betul, betul. Jadi paling tidak di setiap keluarga ketahanan pangan itu sudah bisa tercukupi. Itu program Di saya. skup kecil. Sikup kecil Ya. dari keluarga. Makanya saya bilang keluarga. Betul. Makanya saya berharap saya ada beberapa program yang nantinya adalah pemberdayaan bahkan itu di level di keluarga Mas. Keluarga. Keluarga. Bukan bicara tentang kita buat ini, Oh buat iya, ini, skup enggak, gede ya, tidak. Tapi skup keluarga ya. iya, sekup keluarga karena ketika kebutuhan dari setiap keluarga ini tercukupi, maka dalam tanda kutip maaf nggih, kewarasan dalam menentukan sebuah pilihan itu tidak akan terganggu, tercemar. Sehingga memilih wakil rakyat yang benar itu akan menjadi sebuah jargon yang dalam tanda kutip tidak perlu disampaikan tapi sudah pasti akan dilakukan oleh masyarakat. Paling nggak PSI memberi contoh ya. Amin. Terobosan anak muda ini luar biasa. Makanya partai Mawar ini ya, ngeri terus nih ya. Karena inovasinya selalu ada. Ya. Kalaupun partai yang kemarin secara nasional berapa persentasenya? Kemarin itu 2,9 ya Mas kalau nggak salah. 2,9 ya. 2,9. Ya memang ya sesuai survei kayak Iya, sesuai. Iya, kayak survei memang segitu. Dan memang gelute kemarin luar biasa karena Betul. ya PSI tahapan 2 kali ikut pilkada masih belum bisa masuk Senayan ya. Dan saya yakin Mas, untuk periode ini ya, untuk sampai nanti 2029, mohon maaf, pada saat 2019 PSI tidak punya dalam tanda kutip, bukan karena saya punya wawali ya Mas ya, tetapi PSI di seluruh nasional tidak terlibat dengan yang namanya pilkada. Betul. Sehingga link dengan pemerintah daerah di setiap daerah masing-masing itu tidak ada. Tetapi di 2024 ini Mas, semua PSI itu terlibat. Entah dia mempunyai calon ataupun tidak. Seksi banget ya. Nah, sehingga ada komunikasi dari semua struktural di daerah ini dengan pemerintah daerahnya. Saya makanya dengan adanya itu saya
sangat yakin sekali Mas, PSI ini ke depannya bahkan bisa jadi lebih besar. Karena itu ada. Kemarin kita lihat kan jaringan wae ya. Wamen-wamen kan ono iya toh beberapa nganu ya. Wamen kalau kita di PSI sekarang dapat 1 menteri dan 2 wamen Mas. Keren. Ya, Ya, ya sukses lah ya PSI. terima kasih. Bro. Saya ucapkan terima kasih bro. Terima kasih Pak Yogi. Saya berharap PSI berkompetisinya di tahun depan, tahun ini ya bro ya, memilih ketua ya fair lah ya. Pertarungan sehat ya. Ya. Partai lewes ono ban pole bro, rame-rame Aduh, sing gitu ya. Jadi saya harapkan Bro Farid tetap maju. Sejarah akan mencatat bahwa Bro Farid memang ketua di sini luar biasa. Terima kasih, Moga-moga Mas. regulasinya itu bro. Lain jam 2 periode nggak boleh lah disekak itu bro ya dah. Ya itu teman-teman. Siap, Terima Mas. kasih. Terima kasih ya teman-teman. Ya terima kasih sahabat Memo semua. Hari ini kita sudah sempat ngobrol, diskusi panjang, menarik dengan orang muda yang sukses memimpin Partai Solidaritas Indonesia Kota Malang. Akhiri wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ojo lali subscribe, like dan komen. Sip lur.